Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama Bung Irul Podcast. Oke, gimana nih kabar kalian? Terima kasih loh udah mendengarkan podcast saya kembali. Hampir 2 bulan kita udah menjalankan physical distancing ini dan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah demi mencegah penyebaran COVID-19 atau Corona. Nah, gimana nih yang biasanya kerjanya di luar, terus sekarang nggak bisa. Yang biasanya nongkrong sama teman-teman, jaim-jaim bareng, sekarang ditahan dulu ya. Nah, pasti sedih banget kan? Pasti kalian pengen banget momen-momen itu bisa kita rasakan kembali. Ya, sama. Semoga corona ini cepat pulih ya, cepat selesai ya. Nah, pasti kalian stres di rumah terus bingung apa aja yang mau dilakuin di rumah. Nah, Corona atau COVID-19 masuk ke Indonesia pada awal Maret. Waktu itu yang kejadian pertama ada 2 orang dari Depok. Nah, hingga sekarang Corona menyebar luas sampai ribuan korban yang positif. Bahkan di dunia sudah jutaan. Nah, itu menjadi hal yang berita yang sangat buruk bagi kita semua. Sampai kapan kita physical distancing? Gitu ya. Corona ini adalah suatu virus yang penyebarannya sangat mudah, cukup mudah. Maka dari itu, dalam waktu beberapa bulan ini, Corona udah menyebar berapa ribu atau ratusan ribu juta orang yang positif atau yang terpapar virus Corona ini. Akhirnya, dampak yang kita rasakan, kita pasti cemas, kita pasti merasakan ketakutan yang berlebih. Ya, seperti kita nggak bisa ketemu atau nongkrong sama teman-teman, terus kita merasakan kecemasan pasti. Cemas takutnya kalau kita terpapar virus corona. Nah, banyak sih orang-orang di luaran sana yang merasa kecemas, sehingga sampai beli hand sanitizer banyak, masker banyak, sampai-sampai orang lainnya nggak kebagian. Nah, itu adalah salah satu dampak dari rasa cemas atau dampak dari corona. Di sisi lain, hal tersebut berdampak pada perekonomian. Iya nggak? Kalian pasti ngerasain. Nah, sekarang banyak sekali pabrik-pabrik karyawannya yang di PHK. Terus kita kerja kalau di luar itu nggak bisa kerja dengan biasanya. Nah, itu sudah banyak sekali. Akhirnya perekonomian di Indonesia sangat melemah. Nah, makanya kita doain semoga corona ini cepat pergi dan semoga bumi pertiwi kita cepat pulih kembali. Amin. Nah, maka dari itu ini saya akan berbagi tips-tips mengatasi stres di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini sangat menarik sekali dan sangat bisa kalian terapkan di rumah kalian sehingga Anda bisa lancar dan mudah menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Ya, oke. Baik, langsung kita masuk yang pertama. Yang pertama yang perlu kita lakukan ketika di rumah supaya tidak stres, yaitu terus berhubungan dengan orang-orang terdekat kalian. Nah, pasti kalian di hari-hari biasa, kondisi-kondisi normal, kalian pasti berteman atau bersosial dengan orang-orang terdekat, entah teman kuliah, teman sekolah, atau teman kerja, iya kan? Atau keluarga-keluarga baik. Nah, oleh karena itu, cobalah kalian tetap komunikasi dengan baik, tenang. Nah, dan juga yang perlu kalian pahami, ada 2 hal yang mungkin, menurut saya, yang mungkin ini menjadi salah kaprah buat orang-orang yang di luar sana. Yang pertama yaitu social distancing dan juga physical distancing. Nah, yang perlu kalian lakukan hanyalah physical distancing. Jangan melakukan social distancing. Jika kalian melakukan social distancing, maka Anda tidak akan melakukan komunikasi ataupun kegiatan sosial apapun, baik melalui
WA atau melalui langsung ataupun melalui medsos atau software yang lainnya. Nah, itu namanya social distancing. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang butuh sekali, yang perlu sekali bersosialisasi gitu. Nah, kalau physical distancing cukup jarak kita yang kita jaga, fisik kita yang kita jaga. Nah, maka dari itu mulai sekarang kita cukup physical distancing. Untuk social distancing terus kita lakukan demi menjaga tali silaturahmi kita, baik melalui WA, video-video telekonferensi yang lainnya. Nah, seperti itu. Baik, yang kedua, ada kurangi nonton berita-berita tentang corona. Nah, ini ketika awal munculnya corona, setiap hari, setiap saat, ketika muncul di TV yang ada hanya berita-berita corona. Nah, itu sampai sekarang menjadi hal-hal yang bisa dibilang positif dan juga bisa dibilang negatif buat diri kita. Tinggal bagaimana kita menelannya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian terus-terusan melihat berita, apalagi berita ini kan kadang ada yang tidak kredibel, kadang ada yang dibuat-buat atau diperbesar-perbesar gitu kan. Nah, oleh karena itu cukup kalian kurangi nonton berita-berita atau cari berita-berita corona. Mungkin cukup 1 kali dalam sehari, dan itu pun yang kalian lihat beritanya adalah berita yang kredibel, bisa dari Kominfo Pusat ataupun Kementerian Kesehatan. Nah, kalau kalian melihat berita-berita yang banyak hoax, banyak yang nggak kredibel, nanti takutnya rasa cemas kalian akan lebih meningkat. Dan penelitian mengatakan bahwasanya kondisi fisik seseorang itu dipengaruhi kondisi psikologi. Kalau kondisi psikologi kalian cemas, takut terhadap corona, maka imunitas tubuh kalian akan melemah. Dan yang terjadi, kalian bisa drop kondisinya dan lebih mudah terpapar atau terkena virus corona. Nah, itu jangan sampai. Makanya cukup berita-berita yang kredibel aja ya. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, mohon maaf. Selanjutnya yang ketiga, lakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fashion kalian. Nah, ini sangat penting. Ketika kalian di rumah, mengurung diri, karantina di rumah, apalagi sekarang panduan dari pemerintah, kita ngapa-ngapain di rumah aja. Kalau nggak ada keperluan yang mendesak, jangan keluar, cukup di rumah saja. Nah, itu kalian pasti bosen, kalian pasti bingung, kalian pasti stres. Ngapain di rumah terus gitu kan? Kalian pasti ingin refreshing, ingin keluar mencari angin ataupun penyegaran yang lain supaya otak kalian fresh. Nah, caranya kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fashion kalian. Mungkin kalian ada yang suka masak, coba kalian masak. Asah kreativitas kalian. Mungkin ada yang suka olahraga, ini selama di rumah aja nggak bisa olahraga, bisa kok, bisa kalian olahraga di rumah. Banyak cara olahraga di rumah, bisa push up, sit up, ataupun kalau ada yang punya alatnya bisa jogging gitu kan. Nah, itu salah satu halnya. Nah, melakukan kegiatan-kegiatan di rumah yang sesuai fashion kita itu juga mengasah kreativitas kalian. Benar nggak? Coba kalian yang fashionnya mungkin suka buat kue, coba kalian buat kue yang sekreatif mungkin. Nah, di tengah pandemi kayak gini pasti ada hikmahnya. Saat seperti ini, seperti saya juga, saya sebenarnya ini masih belajar membuat podcast. Tapi ketika pandemi seperti ini, saya ingin keluar dari zona nyaman saya supaya bisa berkreativitas membuat konten podcast seperti ini. Nah, itu. Nah, maka dari itu, supaya mengatasi stres, buat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Intinya bermanfaat, oke? Nah, ya.
Baik, itu tadi ada 3 tips yang saya berikan untuk kalian supaya tidak stres. Ya, jadi semoga tips ini bermanfaat dan juga bisa kalian lakukan di rumah. Semoga kalian gak stres dan juga semoga virus corona ini cepat selesai dan cepat pulih kembali seperti semula, agar kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari dengan semula. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast saya. Jangan lupa kembali lagi ke tips-tips ataupun podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih.